Perkenalkan, nama saya Anastasia Burginting dengan NIM 311910528, jurusan Teknik Informatika dari Universitas Pelita Bangsa. Di sini saya akan melakukan presentasi untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Interaksi Manusia dan Komputer. Presentasi saya adalah menganalisis sebuah web, yaitu ilmu website, dan hasil dan pembahasan dari website tersebut untuk memudahkan dalam pembahasan, maka tampilan utama website ini kita bagi menjadi 3 bagian, yaitu bagian kiri, bagian tengah, dan bagian kanan. Bagian di bawah ini merupakan halaman utama dari website tersebut. Saya akan menganalisis website tersebut. Pertama, kita akan menganalisis bagian kiri dari website tersebut. Ada 2 menu utama, yaitu Home dan News. Website yang diletakkan sekelompok dengan menu-menu kategori. Hal ini menunjukkan ketidakrapian rancangan visual navigasi, membingungkan sehingga menyebabkan kemudahan pembaca menjadi menurun, grafis yang tidak tepat sehingga unsur-unsur penting tersembunyi, yang seperti tidak pada gambar di samping. Home dan News website yang diletakkan sekelompok dengan menu-menu kategori ini membuat kita kurang mampu memahami halaman website tersebut. Menu-menu tidak tersusun rapi. Kita lihat pada kolom sebelah kiri website ini. Pada kolom kiri tersebut ada beberapa list menu kategori. Nampak jelas sekali menu-menu tersebut tidak tersusun dengan baik. Bayangkan jika menu kategori tersebut cukup banyak. Hal ini akan menyulitkan pengguna dalam mencari kategori yang memang benar-benar diinginkan karena menu tersebut tidak tersusun dengan alfabetik. Pada gambar di samping, menu kategori yang tidak tersusun rapi, tidak beratur urutan, menyebabkan kesulitan pembaca. Selanjutnya, desain link. Apabila kita lihat lagi pada kolom kiri website ini, ada submenu dari tiap-tiap kategori menu di sana. Awalnya saya pikir ini hanya sekedar informasi mengenai isi atau konten dari website, namun setelah dicoba diarahkan pointer ke submenu tersebut, ternyata ini merupakan link jika kita bandingkan dengan gambar. Di samping menunjukkan tidak ada perbedaan antara subjudul dan link karena warna yang sama, jadi kita sulit membedakan mana link mana subjudul. Selanjutnya kita akan menganalisis bagian tengah. Adapun analisis mengenai bagian tengah itu kontur yang kurang lengkap. Pada logo website ini tidak terdapat link ke home dan ke halaman utama, sehingga pengguna akan merasa kebingungan apabila suatu saat tersesat di saat browsing. Terlihat pada gambar samping hanya terlihat gambar dan tidak ada link untuk ke halaman utama. Selanjutnya, navigasi tanggal. Penggunaan bahasanya tidak konsisten dalam penulisan. Jika kita lihat pada informasi waktu di atas, website ini menggunakan 2 bahasa sekaligus, bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Seharusnya hanya menggunakan 1 bahasa saja, misalnya menggunakan bahasa Indonesia saja. Penggabungan seperti ini mungkin boleh dilakukan, akan tetapi pada kondisi tertentu, misalnya pada saat kita ada makna kata yang sesuai pada padanan kata yang cocok dalam bahasa Indonesia, atau mungkin jika diartikan dalam bahasa Indonesia, ini akan menimbulkan kerancuan yang akhirnya informasi yang ingin disampaikan menjadi tidak tepat. Oleh pencampuran bahasa Indonesia atau penggunaan bahasa Inggris dan bahasa Indonesia sekaligus diperolehkan. Misalkan untuk kata joystick, ini merupakan kata yang tidak diartikan secara harfiah dan dalam bahasa Indonesia, sehingga penggunaan istilah tersebut dalam bahasa Inggris diperolehkan. Dalam kasus ini, Wednesday merupakan kata yang memiliki padanan kata yang sesuai dengan bahasa Indonesia, yaitu Rabu, sehingga kurang sekali bagus jika kita gunakan kedua bahasa. Selanjutnya, desain link yang di bagian tengah. Penerapan typeface dan grafis yang tidak tepat, terlalu banyak informasi yang tidak dipilih sehingga menyebabkan kemudahan pembaca menjadi rendah. Pada kolom bagian tengah website ini, kita bisa melihat beberapa artikel tutorial. Pada artikel tersebut dicantumkan nama. Dalam hal ini administrator yang memposting artikel tersebut. Jika kita perhatikan lebih lanjut, kita bisa melihat nama admin tersebut dicetak biru, namun setelah dicoba diarahkan pointer ke nama tersebut, ternyata itu bukan link. Dan kita lihat lagi pada bagian penjelasan singkatnya, ada tulisan yang menggunakan font yang sama dengan font yang digunakan untuk nama admin yang memposting tadi. Ukuran, warna, dan
interface-nya sama, yang ternyata merupakan link, sehingga tidak ada ketentuan yang jelas dan membedakan antara link dan bukan link. Ini menunjukkan konsistenan desain. Hal ini akan berdampak bagi pengguna karena pengguna akan merasa terbodohi. Terlihat pada gambar di mana nama admin dan link dibuat dengan sesama rupa yang akan menyebabkan kita merasa kebingungan saat membuka website tersebut. Selanjutnya, desain penulisan dan penggunaan font tidak konsisten dalam penulisan atau penggunaan jenis fontnya. Nomor 1 dan 2 ditulis dengan cetak tebal, bukan juga sebagai link, hanya informasi biasa, sedangkan 3 dan 4 dan seterusnya ditulis dengan cetak tebal. Hal ini melanggar konsep regularity dan mendesain layar pada sebuah website. Terlihat pada gambar di samping ini menunjukkan bahwa tidak konsistennya penulisan nama tersebut, yang membuat ini kita akan menjadi kebingungan saat membuka website tersebut. Selanjutnya, tampilan tidak tersusun rapi. Dalam penulisan nama tidak ada urutan penulisan, atau dengan kata lain tidak diurutkan dengan berdasarkan alfabet awal dari nama-nama tersebut, sehingga sulit mencari posisi nama kita tentunya sebagai user. Bila kita sudah terdaftar, atau mungkin kita akan mengalami kesulitan untuk mengetahui apakah kita memang sudah benar-benar terdaftar sebagai anggota kelompok website ini. Terlihat di gambar ada beberapa nama yang menunjukkan anggota dari kelompok website tersebut, tapi tidak tersusun dengan alfabet, sehingga kalau kita sebagai root user akan sangat sulit mencari nama kita yang sudah ingin mengetahui apakah kita sudah terdaftar atau belum, karena tidak tersusun dengan alfabet. Grup tanpa dasar pengelompokan yang jelas. Tidak ada pola dan ketentuan yang jelas mengenai pembagian kelompok dari anggota website ini. Ini juga akan membingungkan pengguna jika pengguna tersebut memang telah terdaftar sebagai masyarakat anggota website ini. Pengguna akan kebingungan di kelompok mana ia terdaftar, sama dengan yang sebelumnya, tetapi kelompok ini tidak ada pengelompokan yang jelas. Jadi misalnya kita mendapat kelompok, tapi kita akan susah melihat kelompok kita karena penjelasan dari website ini kurang jelas. Konsistensi desain link. Pada bagian kategori tutorial CorelDRAW terdapat 6 poin yang fontnya regular, tanpa cetak tebal, tidak berwarna biru, dan tidak digarisbawahi. Pada mulanya, saya mengira ini hanya informasi biasa yang disusun dengan bentuk daftar atau list, namun setelah mouse diarahkan ke salah satu poin tersebut, barulah kita ternyata poin tersebut merupakan link. Pada gambar di atas kita juga bisa melihat tidak adanya urutan yang jelas dalam list tersebut. Hal ini terlihat bahwa poin-poin tersebut tidak diurutkan menurut alfabet awal dari kata yang paling depan pada judulnya. Bisa kita bayangkan jika poin-poin tersebut cukup banyak jumlahnya, maka user akan mengalami kesulitan dalam melakukan pencarian artikel yang diinginkan. Ini merupakan salah satu bentuk desain yang kurang baik karena akan menurunkan tingkat kemudahan dalam membaca. Dapat kita pahami dari gambar di samping, kurang tepatnya penggunaan warna atau pembedaan link dengan judul, sehingga kita akan merasa susah membedakan link dan judul seperti yang di atas tadi. Seharusnya ini menggunakan penggunaan warna yang berbeda dan bentuk yang berbeda. Selanjutnya kita akan mengulas tentang di pojok kiri atas kita lihat ada tulisan email send. Ini merupakan bentuk informasi atau keterangan yang tidak jelas, bahkan ini mungkin tidak layak disebut informasi. Tulisan tersebut menggunakan bahasa Inggris. Ini menunjukkan ketidakkonsistenan bahasa. Kemudian dari segi kegunaan ini pun kurang bermanfaat karena kata-kata tersebut sama sekali tidak berarti, meaningless. Karena jika kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia, artinya email mengirim, bukan mengirim email, atau email terkirim. Terdapat juga keterangan yang kurang jelas dan mungkin ini tidak diperlukan, serta maksud penulisan yang sulit dipahami. Ini bisa kita lihat pada sisi sebelah kanan dari kotak form email Anda dan nomor HP. Di sana terdapat pengiriman respon 2 dan respon 1. Jika kita perhatikan lebih lanjut dari segi peletakannya, ini tidak memenuhi aturan penulisan karena tidak terurut respon 2 baru respon 1. Dan dari segi kegunaannya ini juga kurang jelas.
penggunaan tulisan yang tidak konsisten, poin nama ditulis menggunakan huruf kecil dengan huruf besar pada awal katanya. Akan tetapi pada poin email Anda ada kata emailnya terus dengan huruf besar semua dan pada poin isi email lebih fatal lagi, semua huruf ditulis dengan huruf besar. Ini merupakan suatu bentuk ketidakkonsistenan dalam penulisan. Dapat kita lihat dari gambar di website ini, penggunaan huruf yang kurang benar, pengejaannya salah, dimana nama ditulis dengan huruf kecil, email ditulis dengan huruf besar, dan email ditulis semua dengan huruf besar. Tidak konsisten menggunakan kalimat ini mengakibatkan hal yang fatal karena tidak kerapian dari website ini kurang. Selanjutnya kita analisis tampilan utama bagian kanan. Pada website ini kita juga bisa melihat ada scroll horizontal dan scroll vertikal. Scroll vertikal cukup banyak, lebih kurang 10-12 kali. Ini sungguh tidak efisien jika dibandingkan dengan rata-rata scoring vertikal maksimum sekitar 6-8 kali. Hal ini terjadi karena website ini menampilkan banyak tutorial pada satu halaman, yang notabene tutorial tersebut pun tidak tersusun secara teratur, yang menyebabkan ketidakpastian rencana visual dan kemudahan membaca pun menjadi rendah. Hal ini juga tidak disukai oleh pengguna pada umumnya, yaitu scrolling horizontal. Bagi beberapa pengguna ini sungguh menyebalkan. Untuk memperoleh informasi pada bagian sisi kanan dan kiri layar, pengguna harus melakukan scrolling horizontal terlebih dahulu. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa pengguna pasti menginginkan tampilan yang tersusun bersih dan rapi, apa yang terlihat mudah dimengerti, dan informasi berada tepat di tempatnya. Pada pojok kanan di bagian atas, di bawah header, kita lihat ada kolom informasi yang diberi nama statistik di situs. Isinya beberapa informasi mengenai situs tersebut, antara lain ialah visitor dan page, dan masing-masing menggunakan simbol dengan gambar yang diberi warna berbeda. Jika kita perhatikan lebih lanjut, ini merupakan bentuk ketidakkonsistenan dalam penggunaan bahasa. Ada pencampuran bahasa ini akan membuat desain layar menjadi buruk, dan mungkin di sisi sini akan sulit dimengerti oleh beberapa pengguna. Kembali lagi kita tekankan bahwa pencampuran bahasa itu tidak bisa digunakan jika sudah tidak ada lagi kata yang cocok ataupun sepadan di antara keduanya. Dan jika dipaksakan untuk diartikan ke dalam satu bahasa, ini akan membingungkan dan akhirnya informasi yang ingin disampaikan tidak optimal. Pada bagian ini kita juga bisa melihat penggunaan simbol orang berwarna biru digunakan untuk mengartikan jumlah pengunjung situs ini, sedangkan simbol orang berwarna kuning digunakan untuk mengartikan jumlah halaman yang terdapat pada situs ini. Ini adalah bentuk desain yang kurang baik karena penggunaan simbol yang kurang tepat untuk menjelaskan informasi tertentu. Selanjutnya pada bagian sebelah kanan, kita juga bisa melihat menu shortcut. Menu ini berisi tutorial yang terdapat dalam situs ini. Tutorial tersebut berbagi menjadi beberapa kategori. Namun, jika kita lihat di sini, kategori tersebut tidak terurut dan penulisannya pun tidak rapi. Ini menyulitkan pengguna untuk membacanya. Tiap-tiap kategori terdapat list atau daftar tutorial. Daftar ini juga tidak tersusun dengan rapi. Pada awalnya saya mengira ini hanya list biasa yang berisikan informasi mengenai isi dari website ini, namun setelah diteliti lebih lanjut, mengarahkan pointer ke salah satu poin ini terdapat dari daftar tersebut, barulah diketahui ini berfungsi sebagai link. Selanjutnya, di bawah menu kategori kita bisa melihat ada informasi mengenai blog-blog maupun situs lain yang telah bergabung menggunakan informasi yang terdapat di situs ilmu website tersebut. Ditinjau dari segi kepentingannya, rasanya hal ini tidak perlu dilakukan karena ini kurang bermanfaat. Walaupun ini memang perlu dilakukan, jangan sampai membuat tampilan informasi kesan sulit dibaca. Jadi, kesimpulan dari menganalisis website tersebut adalah desain layar yang baik, antarmuka yang interaktif, dan tingkat visualisasi yang tinggi memang memegang peran yang penting terhadap kemajuan sebuah website. Pengembangan sistem yang berorientasi pengguna ini merupakan hal yang mutlak dilakukan oleh situs tersebut untuk memperoleh hasil yang optimal. Dari beberapa hasil dan pembahasan di atas, cukup banyak hal yang masih perlu diperbaiki dalam dan dikembangkan oleh pengelola website tersebut atau website ilmu website.com.
untuk meningkatkan kualitas websitenya, terutama mengenai desain antar mukanya dan cara menampilkan fungsi serta informasinya. Suatu desain layer yang baik harus mencerminkan kemampuan, kebutuhan, dan tugas dari pemakainya. Dikembangkan dalam batas fisik yang jelas, menggunakan kapabilitas atau kemampuan dari pengendalian perangkat lunaknya secara efektif, dan mampu mencapai sasaran dan tujuan bisnis dari sistem yang ada rancang tersebut. Baik, sekian hasil presentasi saya. Mohon maaf apabila banyak kata yang mungkin tidak berkenan bagi Anda. Sekian dan terima kasih.